Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai diskusi kita dengan sebuah pertanyaan. Pertanyaannya, kenapa manusia berperang? Gitu ya. Nah, pertanyaan ini sebenarnya sudah dibahas ribuan tahun ya oleh para sejarawan, oleh para antropolog hingga filsuf, dan bisa kita tebak jawabannya itu tidak muncul eh, tunggal, tapi banyak jawaban-jawaban gitu ya. Jadi jawabannya banyak. Nah, akan tetapi ada pola besar yang hampir selalu muncul di dalam setiap jawaban dari pertanyaan tersebut ya. Saya ulangi, kenapa manusia berperang? Gitu ya. Oke, di sini ada beberapa penjelasan atau jawaban yang muncul secara umum kenapa manusia berperang. Yang pertama, yaitu perebutan sumber daya. Ya, manusia sering berperang karena perebutan tanah, bahkan air, makanan, gitu ya, wilayah strategis, sumber energi. Nah, ketika dua kelompok merasa mereka membutuhkan hal yang sama untuk bertahan hidup, maka konflik mudah muncul. Ya, perebutan tanah, perebutan air, perebutan wilayah strategis, sumber energi dan sebagainya itu bisa menjadi salah satu penyebab manusia berperang. Oke, yang kedua, kenapa manusia berperang? Yaitu karena kekuasaan dan ambisi politik. Ya, pemimpin atau kelompok tertentu kadang mereka ingin memperluas wilayah, memperkuat pengaruh atau mempertahankan kekuasaan. Nah, ambisi ini sering menjadi pemicu perang besar dalam sejarah. Begitu ya. Jadi perang dimulai dipicu oleh ambisi-ambisi kekuasaan dan ambisi politik. Begitulah, ya. Oke, yang ketiga, perang bisa dimulai karena rasa takut dan ketidakamanan. Ya, kadang perang terjadi karena prasangka atau ketakutan bahwa pihak lain akan menyerang duluan, gitu ya. Akhirnya satu pihak memilih menyerang sebelum diserang. Contoh banyak ya, misalkan isu nuklir dan sebagainya, isu-isu negara nuklir dan sebagainya. Itu salah satu penyebab kenapa manusia berperang. Yang keempat, perang bisa dimulai karena adanya perbedaan ideologi, kepercayaan, atau identitas. Contoh misalkan karena perbedaan agama, karena perbedaan ideologi politik, suku atau etnis, sistem pemerintahan berbeda. Ini juga bisa memicu konflik ketika tidak disertai toleransi dan dialog. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Yang kelima, ini berhubungan dengan kepentingan ekonomi dan industri militer. Oke, perang bisa dimulai, perang bisa terjadi karena ada kalanya perang bukan hanya soal konflik antar negara, tetapi juga ini berhubungan dengan perdagangan senjata. Ini motifnya ekonomi. Perdagangan senjata, kepentingan ekonomi global, atau kontrol jalur perdagangan ya. Kita tahu nih sekarang ada perang ya, Selat Hormuz dan sebagainya. Itu salah satu ekonomi global, kontrol jalur perdagangan. Nah, faktor ini membuat perang bisa terjadi meski masyarakat sebenarnya tidak menginginkannya gitu ya. Itu ya. Ini karena memang faktor ekonomi saja ya, faktor kepentingan ekonomi global atau jalur perdagangan, kontrol jalur perdagangan ya. Oke, selanjutnya karena memang naluri pertahanan diri konflik sebagai bagian dari sifat manusia. Nah, memang ada perdebatan tentang apakah manusia secara alami itu agresif. Apakah manusia itu memang senangnya perang gitu ya? Nah, ini ada pertanyaan. Nah, sebagian ilmuwan memang berpendapat manusia cenderung untuk melindungi kelompoknya, bereaksi agresif
saat terancam, tetapi banyak juga yang mengatakan perang lebih dipicu oleh struktur sosial dan keputusan politik, bukan naluri dasar. Gitu ya. Oke, nomor 7, adanya kesalahpahaman atau komunikasi yang buruk. Nah, sejarah mencatat banyak perang yang terjadi karena informasi salah, provokasi, salah tafsir, atau salah tafsir tindakan lawan, atau ketidaksepahaman kecil dapat membesar ketika tidak diselesaikan sejak awal. Jadi penting ya, komunikasi itu jangan sampai nanti salah paham, ujung-ujungnya perang begitu ya. Nah, jadi kesimpulannya, mengapa manusia berperang? Karena sebab-sebab beberapa kombinasi. Contohnya dari karena kebutuhan, karena ketakutan, karena ambisi, karena perbedaan dan kepentingan. Nah, jarang hanya satu alasan, biasanya beberapa faktor itu muncul bersamaan. Jadi tidak ada satu alasan, beberapa alasan muncul sehingga timbul perang. Oke, nanti kita belajar untuk menganalisa konflik perang yang terjadi akhir-akhir ini. Apakah itu berdasarkan perebutan sumber daya, atau karena kekuasaan dan ambisi politik, atau karena rasa takut dan ketidakamanan, atau karena perbedaan ideologi atau identitas, atau malah kepentingan ekonomi, ya, atau karena kesalahpahaman atau komunikasi yang buruk. Ini bisa menjadi pemicu perang, penyebab terjadinya perang yang terjadi akhir-akhir ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.